Hai, uh, ini pertama kali aku coba bikin video YouTube, nyobain fitur video yang panjang atau long form. Biasanya ngupload yang video pendek ya. Dan ini sekaligus aku mau review penggunaan DJI Osmo Pocket 3 yang baru hampir beberapa minggu aku pakai. Sekalian mau lihat apa sih keunggulannya kalau aku pakai di luar. Ternyata itu hasilnya menakjubkan banget ya. Dan banyak yang bertanya, ini masih worth it nggak sih untuk dipakai tahun 2026 next generationnya? Katanya DJI Osmo Pocket 4 mau keluar, yang sampai hari ini kabarnya belum tahu ya. Ada juga beredar foto atau video ulasan dari preview aja. Ternyata aku sudah konfirmasi dan tanya-tanya dari karyawan DJI di officialnya. Mereka bilang mungkin hanya AI kali kak, karena yang resminya itu belum keluar. Nah, jadi dari situ aku ngelihat, oh ternyata fitur yang ditampilin di internet itu mungkin hanya analisa ataupun tebak-tebakan dari pengguna-pengguna sebelumnya kali ya. Karena fitur DJI ini dari yang khususnya Osmo Pocket 3 ya, dari yang pertama sampai versi berikutnya, dan aku udah coba sendiri langsung ke Osmo Pocket 3. Ternyata memang sebagus itu loh, sesimpel itu untuk nge-record short video atau review produk affiliate, konten-konten pendek yang kalau kita mau cerita on cam gini lebih simple karena kameranya itu bisa diputar. Contoh gini, tuh kita bisa ngeliat lingkungan sekitar, atau kita bisa langsung on cam. Nah, on cam juga dia ada fitur-fitur on cam kalau misalnya dia mau tracking face. Jadi tracking face-nya dia smooth banget, dan kecepatan dari tracking ininya ya, apa namanya, gimbalnya itu bisa kita atur. Jadi bisa sesuaikan buat kamu yang mungkin udah terbiasa ngevlog atau pakai kamera. Ini aku coba rekam dengan mode sedikit ada settingan di itu ya, kayak exposure, white balance. Tapi aku juga udah coba-coba dari pengalaman orang ataupun internet untuk menggunakan angka yang standar sesuai kebutuhan pencahayaan sekitar. Nah, kebetulan banget ini aku pertama kali menggunakan kamera seperti ini, bukan untuk komersil tapi untuk penggunaan pribadi dulu aja. Dan aku merasa takjub banget. Di luar dari fitur yang udah disediain ya, untuk fitur yang standar aja aku sebagai pengguna awam itu cukup membantu dan sangat simple. Tinggal kamu nyalain kamera terus kamu rekam aja gitu. Apalagi kan untuk sekarang kebutuhannya sebagai content creator ya, banyak juga yang pakai DJI Osmo Pocket 3, dan beberapa gambar yang dihasilkan itu memang udah cukup ringkas karena sebegitu simpelnya. Dan walaupun aku pertama kali ngevlog seperti ini ya, cerita bebas gitu di tempat keliling-keliling komplek, ya merasa pede-pede aja sih karena sebegitu simpelnya. Alat ini kecil, jadi ini ukuran jari ya, paling ukuran sejengkal gini doang ukuran kameranya. Ini aku lagi pegang. Dan yang membuat aku juga merasa ini ya, keren ya, fiturnya DJI Osmo Pocket 3 ini, dia kalau ngerekam itu sudah include dengan mikrofon yang ada di kameranya. Jadi untuk yang sekarang aku lagi ngerekam dengan mode rekam suara normal, nggak pakai mic wireless,
Karena aku mau nyoba bener-bener fiturnya kayak mau standar fitur aja lah gitu, nggak ada tambahan efek-efek, hanya penyesuaian angka kontras dan white balance aja supaya nggak terlalu gelap. Karena ini kondisi pagi ini 19 Februari itu cuaca sangat mendung ya, tapi agak sedikit rintik. Walaupun kadang takut juga nih ketetesan air gitu di kamera, tapi nggak apa-apa, coba aja. Karena kalau disimpan-simpan juga untuk apa kan, nggak pernah dipakai. Dan ini kemarin aku coba beli paket yang combo kreator supaya jauh lebih hemat, karena kalau dihitung satu-satu ya itu harganya bener-bener mahal gitu. Kalau dihitung mikrofonnya doang, kemudian ngambil tripod, kemudian ngambil yang tambahan baterainya gitu, jadi bener-bener harganya lumayan. Nah ini aku dari tadi coba gonta-ganti tangan ya. Sebegitu simple sih sebenarnya, ini pegang langsung ganti tangan kanan kiri aja nggak masalah. Cuma karena aku baru pertama kali ngevlog muka langsung, tetap aja disangkutin dengan gantungannya supaya lebih safety aja gitu. Nah kemudian buat teman-teman yang misalnya mau nyoba ngonten menggunakan DJI Osmo Pocket 3 ya, apalagi untuk yang mau memulai menjadi konten kreator, sebenarnya coba aja guys. Karena aku melihat poin untuk menjadi seorang konten kreator itu kan sebenarnya keberanian ya. Sorry, aku juga sambil ngelihat skrip, bukan skrip yang gimana-gimana. Aku nggak mungkin hafal itu semua, jadi aku tulis poin-poinnya aja. Aku mau sambil ceritain, sambil ngonten, sambil ngobrol gitu ya di jalan-jalan pagi hari ini. Jadi kebanyakan tuh orang memulai konten itu ya karena nggak berani on cam. Kalau mereka sudah berani on cam, pasti mereka akan terus berlatih. Sama seperti aku juga awalnya nggak berani on cam, maksudnya nggak pede gitu ya, karena mau ngomong apa, bahas apa, ngeliat hal-hal apa gitu. Tapi setelah aku coba selama beberapa minggu, ya itu benar-benar ngubah sudut pandang aku banget. Karena keberanian on cam tuh bukan tentang kamu harus berani dan kamu harus jago gitu. Ternyata kalau kamu coba menyampaikan apa yang menjadi isi pikiranmu, gagasanmu, atau sudut pandangmu gitu, kamu pasti akan nyaman. Jadi nggak usah membahas atau menceritakan atau sekedar menunjukkan hal-hal di luar dari apa yang kamu sanggupi. Dan kemudian di luar daripada itu kan aku juga ngelihat ya banyak sekali orang yang membuat konten itu asal-asalan. Nah ini juga menjadikan alasan kenapa aku juga harus memberanikan diri dalam membuat konten itu nggak asal-asalan. Karena gini, konten itu adalah sesuatu yang bisa kamu abadikan, apalagi sebagai sesuatu yang bisa mereminder diri kamu di masa depan. Karena udah banyak yang bilang ya dari tahun-tahun lalu, konten itu adalah aset digital, dimana itu bisa membantu kamu mengingat sesuatu yang pernah kamu sampaikan sebagai motivasi diri kamu, atau sebagai sesuatu yang mungkin cuma itu aset yang kamu punya. Karena motivasi awalmu kan berangkat dari sebuah konten yang kamu sampaikan atau konten yang kamu buat. Nah apalagi kalau kamu mempunyai tujuan konten untuk dimonetisasi, konten untuk affiliate, konten untuk diuangkan lah gitu ya, dalam hal apapun. Jadi konten-konten itu juga bisa menjadi bahan evaluasi, apalagi untuk fitur-fitur beberapa sosial media seperti Instagram. Itu kan ada fitur insight ya, untuk ngecek kamu bisa ngeliat data berapa banyak yang nonton, itu yang nge-like usia berapa, kemudian dari kota atau negara mana. Itu bisa terbagi dalam beberapa tampilan menu. Nah itu bisa ada yang ringkas, ada yang lebih detail. Tapi kamu bisa coba kok nanti untuk ngeliat-ngeliat di posisi seperti itu. Dan
eh, menurut aku juga untuk tahun 2026 ini sudah banyak orang-orang yang mulai berani ngonten, karena di tahun-tahun 2023 sampai tahun 2025 itu sudah banyak sekali yang mengevaluasi bagaimana kita harus menjadi konten kreator yang baik dan benar. Tujuannya sebenarnya untuk manfaat yang bisa orang lain rasain ya, atau kita membuat konten seru-seruan seperti hiburan. Sama, hiburan pun memberikan manfaat buat orang. Mungkin ada yang lagi kerja jenuh scroll TikTok, scroll YouTube, Shorts, scroll Instagram, kemudian dia lihat konten kamu yang lagi menghibur atau buat parodi lucu. Nah, itu kan bagian dari manfaat. Jadi konten-konten yang origin yang kamu buat itu sebenarnya adalah konten yang ada manfaatnya, tergantung dari sudut pandang orang yang menangkap atau apa yang kamu sampaikan di situ. Nah, kemudian kalau ngelihat dari manfaat konten, banyak kok orang yang sudah berhasil membuat konten itu dia bisa memonetisasi kontennya dengan dia berjualan, seperti jualan e-book, kayak kita bilang produk digital ya, jualan produk fisik, karena dia udah membangun trust atau follower, sehingga dia tinggal memberikan informasi kepada followernya, ini aku ada barang baru, aku ada barang bagus, aku ada, seperti merekomendasikan. Tapi ya kadangkala ada hal-hal yang mungkin kita lihat terlalu overclaim ya, ada hal-hal yang kita lihat terlalu berlebihan untuk disampaikan. Jadi itu namanya strategi marketing, tapi untuk beberapa poin itu mungkin nggak baik untuk dilakukan. Nah, yang pasti kita yang sudah sadar terhadap penggunaan sosial media, seperti kita menggunakan nonton konten dan sejenisnya, ya kita lebih bijak lagi dalam membuat ataupun menonton konten-konten yang sudah disediakan di sosial media. Terutama untuk anak-anak, itu sangat hati-hati sekali, karena anak-anak ini belum bisa memfilter lah apa yang sudah disampaikan di sosial media. Jadi buat teman-teman juga yang punya anak-anak, aku juga punya anak ya, semoga kita lebih bijak lagi dalam memberikan apa yang menjadi tontonan mereka nanti gitu. Dan mungkin gak kerasa ya, udah sekitar 11 menit lebih ini aku udah ngonten. Melihat kondisi aku dari tadi sebenarnya muter-muter aja di tengah taman di pinggir komplek ini, masih bisa fitur lain, tapi karena aku for the first time nyobain ngonten bebas ngomong gitu ya, tanpa ada orang yang mengenali ataupun ya sebenarnya nggak peduli sih, mereka juga nggak peduli aku mau ngapain, aku juga nggak peduli mereka mau lewat mau kemana. Tapi kadang ada sedikit rasa malu yang membuat diriku ini ngonten jadi nggak maksimal, atau ngerekam jadi nggak maksimal. Nah, mungkin coba kita beraniin diri ya, kita keluar dari zona ini. Aku dari tadi nyobain yang fitur on camnya ini memang agak ribet. Kalau dia goyang-goyang, dia harus disesuaikan. Tapi aku lagi coba fitur fokus kamera tuh di tengah, biar dia nggak kemana-mana ngikutin muka aku. Jadi kalau aku nengok ke kanan, dia nggak terlalu mutar, aku mau jauhin, dekatin, dia nggak terlalu ada perubahan gitu. Jadi kita mau nyebrang, kita lihat dulu sikon. Oke, kita lihat sikon gimana nih. Ini pagi hari ini cuaca udah begini ya, masih mendung ya. Oke. Kita nyebrang guys. Nah, ini kan dia langsung nge-tracking lagi nih, habis dia nge-swipe, dia nge-tracking face lagi karena kita pakai fitur yang follow. Tapi nggak apa-apa, kita bisa adjust. Dia punya tombol di sebelah kiri, analog gitu. Jadi dia nggak goyang-goyang. Nah, itu tadi beberapa percobaan sambil ngobrol ngonten untuk YouTube
apapun yang mungkin akan aku share di YouTube, karena YouTube ini akan aku jadikan sebagai aset digital aku pribadi, mengingat apa yang sudah aku rekam, aku sampaikan di sini. Mungkin nanti ada family ataupun ada seputar finance, tentang hal-hal yang aku kuasain dengan pekerjaan aku sebagai jualan online atau digital marketer. Kemudian hal-hal lain juga mungkin seputar health, karena kan aku juga ada program di bulan ini mau coba challenge diri aku untuk mencapai target body goals yang aku harapkan, karena sudah kayaknya overweight banget. Itu 2 tahun setelah pernikahan aku mencapai berat badan 80 kilo gitu. Yang awalnya 70 jadi 80, naik 10 kilo. Memang ya seperti biasa aja. Untuk fitur tubuhku yang lain nggak terlalu ada perubahan, tapi di sisi cara aku udah menentukan pakaian atau penggunaan baju tuh udah mulai terbatas. Banyak baju yang sudah nggak bisa kepake karena perut udah buncit. Tapi nggak apa-apa, namanya kan kita mencoba lebih baik supaya semuanya tetap bisa kita lakukan secara optimal untuk kehidupan masing-masing atau kehidupan bersama dengan istri dan anak. Nah, jadi mungkin itu aja kali ya vlog pertama aku pagi hari ini. Lokasi ini ada di BCBD. Aku tadi masuk ke dalam kompleks sedikit supaya nggak terlalu bising ataupun dilihat orang-orang yang sedang olahraga. Nah, mungkin fitur-fitur lainnya aku akan coba. Apakah worth it DJI Osmo Pocket 3 untuk tahun 2026? Ya sebenarnya worth it aja ya. Kamu mau pakai HP apapun, mau pakai gadget apapun, sebenarnya worth it aja. Tergantung bagaimana kamu mau mengelola, tergantung bagaimana apa yang kamu sampaikan, dan tergantung dari kebutuhan kamu sendiri. Jadi mungkin aku nggak terbiasa megang cam, jadi sorry ya kalau gambarnya naik turun kayak gini. Aduh, ribet banget pokoknya kalau nggak biasa. Tapi nggak ada salahnya mencoba. Mungkin hari ini adalah day one sebelum aku ngomong one day. Nah, itu yang bisa aku sampaikan di dalam video YouTube ini. Semoga video YouTube ini juga bisa menjadi pengingat aku pribadi, karena aku punya goals di Februari tahun 2027 nanti. Ada hal yang pengen aku capai, tapi aku belum bisa bilang sekarang. Tergantung progres dan tergantung dari seberapa cepat proses-proses yang aku akan lalui gitu. Jadi buat teman-teman, thank you banget yang kamu nonton video ini sampai akhir, atau kamu melihat apa yang aku sampaikan di video ini. Yaitu mungkin menurut pandanganku ya, tidak menjudge atau mengklaim semuanya itu benar, tapi itu menurut pandangan aku. Semoga teman-teman juga yang baru mulai ngonten, buat kalian juga yang bingung mau pakai gadget apa, bingung mau pakai fitur apa, nggak usah bingung, coba langsung take action aja. Karena yang membuat kamu nggak jalan itu ketika kamu nggak berani nge-shoot on cam seperti ini, atau kamu membuat konten-konten lain yang faceless, karena kamu banyak pertimbangan. Karena aku juga dulu gitu kok, banyak pertimbangan, harus nunggu ini itu supaya terbiasa ini itu, tapi ujung-ujungnya terlambat gitu. Nah, kenapa aku bilang terlambat? Aku selalu menyemangati diri aku untuk tidak merendahkan apa yang jadi kemampuanku. Jadi aku bilang terlambat, karena aku hari ini udah bisa take shoot video hampir 20 menit, ngobrol on cam. Mungkin di awal kamera goyang-goyang gak jelas, tapi setelah di atas 12 menit gitu ya, aku udah mulai bisa stabil, ngelihat muka aku di mana, ngelihat posisi wajah aku di mana. Namanya latihan, nggak ada yang sempurna di awal, apalagi take shoot. Untuk berani seperti ini pun ada pun orang yang ngeliat ini orang ngapain sih. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Tahu juga kalau kita pernah lihat YouTuber lain di tahun-tahun lalu seperti ini on cam,
ngerekam cerita. Ya kurang lebih seperti apa yang kulakukan hari ini. Jadi buat teman-teman tetap semangat. Buat teman-teman yang baru memulai, jangan kebanyakan mikir, mulai aja pakai apa yang kamu punya di rumah. Dan jangan lupa juga dipelajarin dari beberapa konten kreator lainnya. Itu sudah banyak kok kumpulan ilmu-ilmu yang gratis, nggak perlu beli baca sana sini ini itu, semua udah cukup. Jadi sama-sama yuk kita berani untuk mencapai target di tahun 2026 dan target yang akan kita capai tahun 2027, karena semua nggak akan tercapai kalau kita nggak ada pergerakan tertentu. Oke, see you guys. Thank you yang udah nonton sampai 20 menit ini. Jangan lupa bantu channel YouTube aku, bisa di like, subscribe, ataupun di share, supaya apa yang nanti yang aku sampaikan dalam poin-poin yang aku bilang tadi bisa menjadi manfaat buat orang lain. Thank you.